Serangkaian pukulan keras Trump telah membawa bencana bagi ekonomi China, memaksa perusahaan-perusahaan menghadapi ujian antara hidup dan mati. Pada tanggal 2 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan di Gedung Putih bahwa ia akan memberlakukan tarif timbal balik kepada mitra dagang, dengan menerapkan tarif yang berbeda-beda kepada masing-masing negara. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa tarif terhadap China telah dinaikkan dari 20% menjadi 34%. Ini berarti bahwa setelah tarif-tarif tersebut berlaku, total tarif atas barang-barang China akan mencapai 54%. Bloomberg melaporkan bahwa langkah ini dapat memberikan pukulan telak terhadap ekspor China ke Amerika Serikat. Sebagian besar dari barang senilai 525 miliar dolar Amerika Serikat yang diekspor perusahaan-perusahaan China ke AS pada tahun 2024 akan terdampak. Selama bertahun-tahun, negara-negara lain telah menjadi kaya dan kuat, sebagian besar dengan mengorbankan kita, sementara warga Amerika yang bekerja keras hanya bisa duduk di pinggir lapangan, kata Trump dalam sebuah acara di Rose Garden, Gedung Putih. Tapi sekarang saatnya kita yang makmur. Ia menyebut China sebagai contoh, mengatakan bahwa ia menghormati negara tersebut, namun menegaskan bahwa China telah mengambil keuntungan besar dari AS. Saya bilang, hei, kalau kamu bisa lolos dari ini, ya kita lihat saja nanti, ujar Trump, mengisyaratkan bahwa tarif tinggi atas barang-barang China akan sulit dihindari. Perkiraan lembaga, ekspor China ke AS bisa turun 90%, pertumbuhan ekonomi terpangkas setengah. Menurut perkiraan sebelumnya dari Bloomberg Economics, tarif sebesar 54% atas barang-barang China bisa menyebabkan ekspor China ke AS turun hingga 90% pada tahun 2030. Macquarie Group menyatakan bahwa jika tarif mencapai 60%, pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, China bisa menyusut 2 poin persentase. UBS memperkirakan bahwa tingkat tarif seperti ini bisa memangkas laju pertumbuhan ekonomi tahunan China hingga setengahnya. Semua perkiraan ini dipublikasikan tahun lalu. Gedung Putih mengklarifikasi bahwa tarif timbal balik yang diumumkan pada hari Rabu adalah tarif tambahan dan tidak menggantikan tarif, biaya, atau pajak yang sudah ada, kecuali untuk pengecualian tertentu. Pemerintah menekankan bahwa kebijakan tarif sebelumnya terhadap China akan tetap berlaku. Perintah eksekutif tersebut menyatakan bahwa Presiden telah mengeluarkan perintah baru terhadap barang-barang China pada tanggal 2 April tahun 2025, dan semua tarif sebelumnya terhadap barang-barang terkait tetap akan diberlakukan. Selain itu, Gedung Putih mengumumkan bahwa untuk mencegah transshipment dan penghindaran pajak, semua tarif yang diberlakukan terhadap barang dari China daratan berdasarkan perintah eksekutif ini, atau perintah lainnya di masa mendatang, juga akan berlaku terhadap barang dari Hong Kong dan Macau. Lebih lanjut, pada tanggal 2 April Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghapus pembebasan pajak untuk paket kecil dari China daratan dan Hong Kong yang bernilai di bawah $800 Amerika Serikat, berlaku mulai pukul 12:01 pagi waktu bagian timur pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Menurut perintah tersebut, semua kiriman pos terkait, termasuk barang yang dikirim melalui jaringan pos internasional yang bernilai $800 Amerika Serikat atau kurang dan memenuhi syarat bebas bea minimum, akan dikenai tarif sebesar 30% dari nilainya atau $25 Amerika Serikat per item, mana yang lebih tinggi. Tarif ini akan meningkat menjadi $50 Amerika Serikat per item mulai tanggal 1 Juni tahun 2025. Nilai tukar RMB domestik anjlok di bawah 7,3. Media China daratan Caixin melaporkan bahwa pada dini hari tanggal 3 April waktu Beijing, Trump mengumumkan bahwa tarif akan diberlakukan kepada mitra dagang global dengan tingkat yang berbeda-beda. Sejauh ini, kebijakannya telah menaikkan tarif terhadap China hingga 54%. Akibatnya, nilai tukar RMB anjlok saat pasar dibuka, terdepresiasi hampir 0,4%. Nilai tukar RMB domestik, CNY, turun menjadi 7,3060 dan ditutup pada 7,3043, menandai harga penutupan terendah sejak tanggal 12 Februari. Sementara itu, RMB offshore, CNH, turun menjadi 7,3476, level terlemah sejak awal Februari. Kurs tengah ditetapkan pada 7,1889, turun 96 poin, mencapai level terendah dalam lebih dari 2,5 bulan. Selisih dari proyeksi Reuters menyempit menjadi sekitar 650 poin. Pelaku pasar mencatat bahwa ke depan, perhatian perlu diberikan apakah kurs tengah akan turun di bawah ambang batas utama 7 Yuan Cina 20 Jiao. Terkait langkah tarif baru yang diumumkan Trump, pihak berwenang China pada hari Kamis mendesak AS untuk segera membatalkannya. Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan hak dan kepentingan negara. Pada Kamis malam, Partai Komunis China mengecam tarif USDA sebesar 25% terhadap industri otomotif sebagai bentuk intimidasi. Namun,
Beijing menyatakan bahwa pihaknya akan tetap menjalin komunikasi dengan Washington terkait masalah perdagangan dan ekonomi. Di tengah lonjakan tajam tarif terhadap China, lembaga pemeringkat Fitch menurunkan peringkat kredit negara China. Dalam laporan yang dirilis pada tanggal 3 April, Fitch mengumumkan keputusannya untuk menurunkan peringkat kredit negara China dari A+ menjadi A. Pejabat dari Kementerian Keuangan China menyatakan penyesalan mendalam dan ketidaksetujuan yang kuat terhadap keputusan tersebut.